saya Novita Rifanti sebagai perawat yang bertugas pada pagi hari ini pada pukul 7 pagi hingga 2 siang nanti, yang bertugas untuk berdiskusi kepada Ibu mengenai hal-hal yang Ibu keluhkan pada saat ini. Selamat pagi, Nars. Baik Ibu, apa benar dengan Ibu Nadia? Benar, Nars. Baik Ibu, apakah saya boleh meminjam buku KIA atau buku kesehatan Ibu dan anak? Boleh, Nars. Bentar ya, saya ambilkan. Ya. Ini, Nars. Baik Ibu, saya lihat-lihat dulu ya Iya. Ibu. Baik Ibu, saya lihat-lihat dulu ya Ibu buku KIA-nya. Iya, silahkan, Nars. Baik Ibu, berdasarkan informasi yang ada di dalam buku KIA, Ibu sedang hamil 3 bulan ya, atau memasuki trimester pertama ya Ibu? Iya, Nars, saya trimester pertama sekarang. Ibu, lalu hari ini Ibu merasakan apa? Kalau saya tuh biasanya selalu merasakan mual dan muntah, jadi saya kurang selera makan. Dan kalau semisal ngidam itu, Bu, biasanya itu saya cuma makan 1-2 sendok saja. Oh baik Ibu, lalu apakah ada yang Ibu rasakan kembali? Saya sering merasa pusing seperti itu, Nars. Oh baik, berarti Ibu sering merasakan pusing ya Ibu? Iya. Lalu apa ada yang Ibu rasakan kembali? Saya ini sedikit bingung gitu, Nars. Kalau ini kan kehamilan pertama saya, Ya. jadi saya agak bingung harus melakukan apa di trimester pertama ini. Baik Ibu, berarti Ibu merasakan resah ya Ibu Iya, untuk kehamilan ini. Baik Ibu, saya akan menjelaskan kurang lebihnya 15 hingga 30 menit dan tepatnya berada di sini. Apakah Ibu bersedia? bersedia, Nars. Baik Ibu. Baik Ibu, yang pertama-tama saya akan jelaskan mengapa Ibu sering mengalami mual dan muntah serta tidak nafsu makan. Apakah seperti itu Ibu? Iya, Nars. Saya mencoba menjelaskan, ketika Ibu mengalami nafsu makan yang berkurang, mual dan muntah, itu merupakan suatu hal yang sangat wajar Ibu pada saat kehamilan di trimester pertama, karena itu merupakan aspek biologis. Mengapa begitu? Karena setiap harinya seseorang yang mengalami kehamilan pada trimester pertama itu pastinya hormon mengalami perubahan di setiap harinya Ibu. Namun Ibu harus tetap menambah atau meminum vitamin yang bisa meningkatkan nafsu makan sehingga ibu dan bayi ibu selalu sehat. Dan ketika lahir nanti bayi ibu juga tidak kekurangan apapun, seperti berat badannya normal, lalu tinggi badannya juga normal, dan lingkar kepalanya juga normal. Seperti itu Ibu. Iya, Nars. Nah, untuk seiring berjalannya waktu, mual dan muntah itu bisa hilang Ibu. Setiap hari itu bisa berkurang gitu. Nah, untuk mengatasi nafsu makan yang berkurang atau merasakan mual dan muntah, Ibu bisa mengkonsumsi makan-makanan yang tinggi dengan karbohidrat seperti roti, mie instan itu juga bisa, cuman tidak boleh berlebihan. Paling enggak mie instan itu sebulan sekali, Ibu. Dan bisa juga dengan makan makanan yang tinggi protein seperti ikan salmon atau telur. Kalau ibu biasanya suka telur, bisa setiap hari atau 3 hari sekali itu mengkonsumsi telur. Lalu juga ibu bisa makan atau mengkonsumsi makanan yang dingin seperti ice cream. Oh iya, saya suka itu, Nah Nars. kan, ada juga makan makanan yang ibu sukai seperti pancake, roti goreng atau apapun, tapi ingat tidak boleh berlebihan dan tetap di batas wajarnya saja. Seperti itu Ibu. Oh iya, Nars. Saya paham. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan hal-hal apa saja sih yang harus Ibu lakukan pada saat Ibu sedang mengalami trimester pertama ini ya Ibu ya. Iya, Nars. Ibu, jadi pada saat trimester pertama, hal-hal yang harus Ibu lakukan adalah yang pertama, Ibu sering mengelus perut Ibu seperti dilus, halo anakku gitu, seperti Ibu saya. Jadi si janin itu bisa mendengarkan bahwa itu adalah suara ibunya, seperti itu. Lalu bisa juga dengan jalan-jalan di setiap hari atau pagi hari sekitar 15 hingga 20 menit. Bisa jalan-jalan sendiri atau ditemani oleh suami. Terus ibu tidak boleh berpikiran negatif atau terlalu overthinking, karena itu bisa memicu kekeraman dalam perutnya ibu, seperti itu. Lalu ibu juga bisa mendengarkan murotal Al-Quran. Nah, sehingga janinnya itu
bisa tenang seperti itu Ibu. Apakah ada yang ditanyakan kembali Ibu? Sejauh ini belum, Nurse. Saya Baik. sudah paham. Baik Ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan memberikan formulir mengenai kegiatan sehari-hari dan nanti kita sepakati bersama ya Ibu. Baik. Jadi ini formulirnya. Ya. Jadi untuk jam 5 sampai jam 6 Ibu bisa masak atau minum susu atau bisa juga beribadah subuh. Terus di jam 6 sampai jam 7 digunakan 15 menitnya untuk jalan santai. Oh iya. Lalu di jam 7 jam 8 Ibu bisa mandi dan sarapan pagi. Lalu untuk jam 8 pagi hingga jam 9 pagi Ibu bisa membersihkan rumah yang ringan seperti menyapu, dan Ibu juga bisa istirahat jika Ibu merasakan kelelahan. Iya. Oke, lalu selanjutnya untuk jam 9 pagi hingga jam 10 pagi Ibu bisa melakukan hobi seperti menonton televisi atau makan makanan yang Ibu sukai, camilan sehat gitu, atau bisa juga menonton drakor. Oh iya. Oke, lanjut untuk jam 10 hingga jam 11 siang Ibu bisa melakukan cemilan lagi atau bisa melakukan hobi sesuka Ibu. Oke, lanjut di jam 11 siang sampai jam 12 siang Ibu bisa melakukan ibadah. Lalu di jam 12 hingga jam 1 Ibu bisa istirahat. Lalu di jam 1 siang sampai jam 12 siang, jam 2 siang Ibu bisa bangun dan persiapan untuk ibadah sore. Baik. Untuk selanjutnya di jam 2 siang hingga jam 3 sore Ibu bisa melakukan ibadah. Lalu di jam 15 sampai 16 Ibu bisa menyiram tanaman atau nyapu kecil-kecilan seperti itu. Lalu di pukul 16.00 hingga 17.00 Ibu bisa mandi. Lalu di pukul 17.00 hingga 18.00 Ibu bisa melakukan persiapan untuk ibadah. Lalu di jam 18.00 hingga 19.00 Ibu bisa masak dan melakukan makan malam bersama suami. Ibu untuk pukul 19.00 sampai 20.00 Ibu bisa quit time dengan suami. Dan untuk pukul 20 hingga jam 5 pagi keesokannya Ibu bisa melakukan istirahat. Baik. Ini formulirnya bisa Ibu simpan untuk kegiatan Ibu sehari-hari. Iya, Nurse, terima kasih. Insya Allah saya akan mempraktekannya dengan baik. Baik Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memberikan 2 jenis vitamin. Yang pertama Osvit DHA sama dengan prolactin mother. Jadi dikonsumsinya 2 kali sehari dan 1 kali sehari. Jika 2 kali sehari bisa pagi dan malam, dan jika 1 kali sehari cukup malam saja. Lalu saya akan berikan lembar checklist yang berguna untuk mengecek jika Ibu lupa untuk meminum vitaminnya, sehingga vitamin ini lembar checklist ini bisa berguna untuk mengingatkan Ibu. Nah, seperti saya contohkan, untuk Osvit DHA dikonsumsi 2 kali sehari di pagi dan malam. Ibu bisa menulis jamnya. Untuk di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu hingga minggu selanjutnya. Lalu untuk vitamin prolactin mother itu 1 kali sehari yang bisa dikonsumsi pada malam hari, dan hanya ditulis jamnya dan mencekles pada hari Senin, Selasa, Rabu hingga minggu ke depannya. Formulir ini dibawa untuk kontrol selanjutnya ya Ibu. Baik, jadi setelah saya minum obat saya melakukan checklist di sini ya, Nurse. Iya, bertujuan supaya Ibu tidak lupa. Misalnya hari Senin Ibu, yuk aku sudah minum vitamin apa belum ya, sehingga Ibu bisa melihat lembar checklist vitamin ini. Iya, baik, Nurse. Jadi nanti ini lembarnya saya bawa saat kontrol ya, Nurse. Iya, benar sekali Ibu. Lembar checklist obatnya itu dibawa beserta dengan lembar kegiatan yang tadi saya berikan. Iya, baik, Nurse. Oh, kalau boleh tahu Ibu kesini sama siapa nih Ibu? Sama suami saya, tapi suami saya tadi langsung berangkat kerja. Oh begitu. Lalu untuk pulangnya bagaimana Ibu? Dijemput atau gimana? Saya naik Grab, Nurse. Oh baik. Kalau gitu hati-hati di jalan ya Ibu nantinya. Iya, terima kasih, Nurse. Itu apakah sampai sini ada pertanyaan atau ada hal-hal yang dibingungkan kembali? Sejauh ini belum ada, Nurse. Baik Ibu. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menjelaskan secara singkat apa yang sudah saya katakan tadi. Jadi saya harus lebih kayak sering mengonsumsi karbohidrat, protein, atau makan makanan yang dingin kayak es
seperti itu. Lalu saya tidak boleh stres, selalu berpikiran positif, lalu jalan ringan sekitar 15 menit dalam sehari, sama sering mengajak ngobrol anak saya. Iya, benar Ibu. Jadi menurut saya bahwa Ibu sudah paham ya mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi. Iya, Nars. Baik Ibu, mungkin sampai sini diskusi kita pada pagi hari ini. Apabila ada yang dibingungkan, Ibu bisa menghubungi saya. Terima kasih atas waktunya dan semoga sehat selalu ya Ibu. Iya, terima kasih, Nars. Baik Ibu.